Susunan acara aksinya tahun 21.4 budaya positif dari list akademisi Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 8 SMA 1 Gunung Medan, dimulai. Susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Ice breaking, 5. Materi, 6. Tanya jawab, dan 7. Penutup. Marilah kita bersama-sama mulai acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Erwianto SPD kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ini kita berdoa kita semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian doa yang sudah dibacakan oleh Bapak Ibu, semoga apa yang didoakan bisa dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Leni Niarti, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Lis yang saya hormati, di sini saya selaku wakil kepala sekolah menyampaikan permintaan maaf dari kepala sekolah. Beliau tidak bisa hadir karena mengingat kondisi istri beliau sekarang berada di rumah sakit. Oleh karena itu diberikan mandat kepada kami untuk mendampingi Ibu Lis pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, hari ini Ibu Lis sudah melanjutkan kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan Ibu Lis adalah CGP pertama di sekolah kita, dan ini bisa memberikan semangat untuk teman-teman yang lain. Bu Penny, Bu Nora yang masih muda-muda, silakan untuk selanjutnya menjadi CGP. Dan alhamdulillah ini sudah berkenaan dengan sekolah kita, sekolah penggerak. Jadi kita sekolah penggerak, gurunya pun ada guru penggerak. Insya Allah mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah yang baik, yang maju, yang bisa memberikan pendidik yang berkualitas sehingga menghasilkan
siswa-siswa yang berprestasi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ibu Lis semangat terus, karena masih banyak, saya yakin masih banyak yang harus dilakukan. Bukan hanya modul 1.4, mungkin masih ada modul sampai 1 selanjutnya, 16, 18. Ya, semangat Ibu Lis, jangan kecil hati. Saya yakin Ibu Lis pasti mampu. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga acara hari ini bisa lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, walillahu wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah mewakili kata sambutan dari Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu ice breaking yang akan disampaikan oleh Ibu Lis Ardensi. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini langsung materi, tapi nanti di ice breaking itu bagian dari materi, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mumileni yang sudah bersedia membuka acara, Bapak Ibu hebat yang bersedia untuk menghadiri kegiatan aksi nyata saya. Apa boleh saya bercerita sedikit tentang guru penggerak sebelum kita ke materi? Ya, siapa tahu nanti berminat. Jadi di CGP angkatan 8 ini modul 1.4. Kita ada paket modulnya sampai 3. Paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3. Kemudian yang 1.4 ini bagian akhir dari paket modul 1. Jadi nanti masih menunggu paket modul 2 dan paket modul 3. Itu rencananya sampai bulan November. Gak apa-apa, Bu Penny, kalau mau ikut semangat. Jadi nanti di modul pakai modul 2 pun seperti itu sudah saya lihat, modul 2.1, 2.2, 2.3. Ya. Kemudian di paket yang sudah saya jalani modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 itu setelah dilihat bervariasi materinya. Ada yang bikin 10 slide, ada yang sampai 20 slide, ada yang hanya 1 slide, 5 slide, ada seperti itu. Jadi kita di CGP itu belajar lewat LMS, modelnya atau metode alurnya merdeka, merdeka. M itu mulai dari diri, jadi di LMS itu ada mulai dari diri kita, jadi menggali diri kita. Kemudian eksplorasi konsep, jadi ada kita belajar lewat slide-slide itu. Kemudian R, ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi itu kita kumpul satu kelompok dengan satu fasilitator. Nah, di situ kita diskusi. Jadi ruang kolaborasi itu pertemuannya setiap paket modul itu 2 kali pertemuan. Satu sesi diskusi kelompok, besoknya presentasi kelompok. Itu di ruang kolaborasi. Setelah R, D, itu demonstrasi kontekstual. Jadi kita ada tugas yang kita buat, demonstrasi kontekstual, dan kemudian kita undang. D, kemudian E, elaborasi. Pada saat elaborasi pemahaman, baru kemudian K, koneksi antar materi, itu kita dengan instruktur. Jadi ada hasil, ada instruktur. Kalau instruktur itu gabung beberapa hasil jadi satu. Itu juga pertemuannya satu paket modul, 1 kali dengan instruktur. Koneksi antar materi. Nah, terakhir ini aksi nyata. Jadi aksi nyata ini macam-macam, Bu. Tidak selalu seperti ini. Ini sudah modul 1.4 yang mengadakan sosialisasi seperti ini, yang baru yang 1.4. Jadi pelatihan guru penggerak itu pada saat saya menerima modul 1.4 ini terpikir memang menarik materinya, menarik untuk diseminasikan atau disebarkan atau dibagikan kepada rekan guru yang lain. Pada waktu itu hanya berpikir bagaimana materi ini bisa sampai ke semua rekan sejawat, begitu, hanya terpikir. Tapi ketika dilihat tugasnya, aksi nyata yang memang harus mensosialisasikan. Jadi pas menurut saya ketika kita menerima sesuatu yang ini menarik untuk dibagikan, ternyata tugasnya pun mendukung. Kira-kira seperti itu untuk gambaran singkat kegiatan CGP. Itu hanya cerita singkat dulu. Oke, sesuai dengan
ke materi dan refleksi ini sesuatu yang mungkin harus dilakukan setiap kegiatan. Ada STT, ada pena, ada kertas, itu boleh dicari-cari untuk STT kita. Udah tadi jawabannya Bapak Ibu? Hah? Jawabannya sudah? Ya, ini jawaban Ibu. Pertanyaan Sandar Senang Otak sedang pameran menanti suami dan rekening debit. Ya, oke, cukup untuk SBG kita hari ini. Oke, kita ke materi ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, bukan saya hanya bersifat membagikan ke sharing apa yang sudah saya dapatkan. Jadi budaya positif, adapun poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Jadi ini ada kutipan yang saya ambil. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ketika menerima materi-materi ini kadang ada bertolak belakang. Apa ya bisa seperti itu? Tapi kita jangan salah, kita praktekkan, kita lakukan perlahan-lahan. Maka insya Allah akan memang ada hasil yang positif. Ya, disiplin positif. Jadi disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Ya, jadi salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Jadi bagaimana disiplin positif itu yang tidak harus, ternyata yang kita selama ini tidak harus memberi hukuman. Ya, jadi justru hukuman itu harusnya itu menjadi alternatif terakhir. Ya, nggak apa-apa kalau kita menolak dulu untuk sementara. Jadi kan seseorang yang memiliki disiplin diri
Berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi sebagai pendidik, disiplin positif tadi, bagaimana menumbuhkan disiplin positif itu tanpa motivasi eksternal. Jadi dia motivasi internal yang kita kembangkan ke anak itu sendiri. Bagaimana disiplin diri itu muncul dari dalam diri sendiri. Kalau dia disiplin karena hukuman, berarti itu sudah ada pengaruh dari luar. Atau dia rajin belajar karena ada penghargaan, itu berarti sudah ada motivasi eksternal yang dari luar. Nah, penting bagi kita menumbuhkan disiplin positif itu karena motivasi internalnya. Ini motivasi perilaku manusia. Jadi ini ada yang saya ambil dari dosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, dari yang satu itu kira-kira motivasinya internal atau eksternal? Iya, ketidaknyamanan atau hukuman eksternal. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, masih eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu sudah ya motivasi internal. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, jadi motivasi yang ketiga itu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Itu. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ternyata penghargaan pun bisa menjadi sebuah hukuman untuk murid kita. Jadi mereka masih adanya motivasi eksternal. Motivasi perilaku manusia ini kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda yang menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiga? Ya, kita harus sampai saja kira-kira yang mana yang menjadi motivasi kita. Yang tiga-tiganya. Ya, terkadang kita hilap 1, 2, 3. Oke, 5 kebutuhan dasar. Jadi pada dasarnya murid kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ketika kita menemukan murid yang di luar, artinya di luar dari biasa, di luar dari kebiasaan, itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Bisa jadi di rumah atau di sekolah. Jadi kata yang pernah saya dengar bahwa tidak ada anak itu yang istilahnya nakal,
yang ada semuanya anak itu istimewa. Gitu. Nah ini yang menarik juga, 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol. Itu yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi yang ketiga itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi yang keempat, ini sebagai pemantau. Ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Masih ada peraturan dan konsekuensi. Nah ini posisi yang terakhir manajer. Posisi terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang diharapkan kita sebagai seorang guru mampu memposisikan kita sebagai manajer. Ya, ini ada video singkat dari 40 menit. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu pelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Muli merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya rincang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan
murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi kelihatannya 5 posisi kontrol yang diharapkan yang paling ideal tadi di posisi manajer. Bagaimana kita bisa memposisikan kita sebagai seorang guru manajer, tapi memang butuh kesabaran yang ekstra. Jadi ini sudah berusaha, tadi kan setelah melihat tayangan ini ya dengan semangat dan sabar. Walaupun sebetulnya sudah saya coba, tapi saya pun sendiri kadang mentok Bu. Sahabat saya pun habis, apalagi saya di kelas yang baru ini diwariskan siswa yang perlu bimbingan ekstra, ya baru kemarin 4 hari nggak masuk, itu udah masuk lagi. Nah, apakah nanti saya mampu menerapkan posisi sebagai manajer? Itu sebagai tantangan kita, walaupun sekarang kita merasa
oh ini tidak mungkin diterapkan di sekolah kita, tapi apa salahnya kita mencoba dulu. Kita coba dulu ya Bu Ayu, kita coba sebagai posisi manajer. Ya. Oke, keyakinan kelas. Jadi tadi di video tadi ada tentang keyakinan sekolah. Ya, ini keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi pembuatan keyakinan kelas ini pun sebetulnya bersumber dari peraturan-peraturan yang disepakati. Jadi diambil nilai-nilai kebajikannya menjadi nilai keyakinan. Nah, untuk mendorong motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Diganti dengan keyakinan. Budaya positif, lingkungan yang positif, keyakinan kelas, nah, peraturan. Jadi mulai dari peraturan kita ubah menjadi keyakinan. Insya Allah keyakinan ini akan menjadi lingkungan yang positif. Ya, insya Allah nantinya akan menjadi budaya yang positif. Oke, ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas bisa nanti dicoba di kelasnya masing-masing. Jadi langkah-langkah yang pertama itu kita tetap pada aturan. Tetap kita menggali dulu peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi tetaplah kita buat peraturan, misal datang tepat waktu atau berada di kelas pada saat jam pelajaran. Sehingga kita kumpulkan semua peraturan, lalu kita mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu menjadi kalimat positif. Yang tadinya dilarang makan di kelas kita ganti menggunakan dengan kalimat positif. Baru keyakinan peraturan tadi kita ubah ke keyakinan. Jadi contoh datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu itu keyakinannya sebagai apa? Disiplin. Nah, kira-kira seperti itu. Atau tidak mencontoh pekerjaan teman. Kita ganti keyakinannya apa? Menghormati atau saling menghargai. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Kemudian, nah dari keyakinan kelas tadi kita ada seperti diskusi. Kita buat tabel T, tabel Y. Nanti kalau perlu saya bagikan tabel T, tabel Y. Keyakinan kelas yang sudah kita buat tampaknya seperti apa, tidak tampaknya seperti apa. Atau yang tabel Y terdengar, terlihat dan berperilaku. Baru kita dari keyakinan yang sudah kita buat kita jelaskan lagi. Tugas saya sebagai guru dan tugas Anda sebagai siswa. Nah, ini ada video singkat tentang pembuatan keyakinan kelas. Selamat pagi. Pada awal semester, pada pelajaran saya sebagai wali kelas kelas P1 yang pertama, kita membuat keyakinan kelas. Dan dari itu, peraturan kelas contoh apa saja yang perlu kita buat untuk kelas kita supaya belajarnya di kelas, kalau di kelas belajar di kelas dan buat itu tugas. Diubah menjadi kalimat positif. Maaf saudara.
Monggo kalau katanya. Jadi kamu dengar. Kemudian mengkamu ikan dalam kepada ya. Apa yang lagi? Ikan apa? Berapa kemudian? Mengerti bagaimana lagi? Pak, baik Pak, mari. Ya, sekarang mari kita ada, mari kita lagi. Kemudian berapa waktu lagi? Kamu sekarang Pak. Ini lagi menjawab dengan jawab. Artinya, nggak ada pada satu. Kemudian menyerah nanti pada hari ini. Nah, ini yang berkaitan kelas. Nah, yang kemudian satu lagi kamu masih kita mau jadi sakit pokoknya ini terdengar selipat dan berperilaku. Disiplin, ternyata seperti apa bergerak? Kalau disiplin, bergerak, atau melihatnya dari disiplin, atau hati, berperilakunya bisa data terdengar disiplin terdengar memang terdengar Ya, itu tadi artis lokal ya. Kemudian ya keyakinan kelas tadi bisa ditiru Bapak Ibu, nanti ada filenya ada kalau yang diperlukan. Dibuat juga keyakinan kelas seperti yang sudah kami buat di kelas 11B buat yang rapat kita coba dulu Bapak Ibu ya. Kemudian materi selanjutnya itu segitiga restitusi. Benar ya, segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Nah, ini posisi manajer yang menerapkan segitiga restitusi di tantangan kita. Segitiga restitusi kita ada 3 tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika siswa itu berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi untuk menstabilkan identitas, ini pertanyaan yang bisa kita ajukan, pernyataan yang bisa kita ucapkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kira-kira seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contohnya.
menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kita tanya dulu alasan kira-kira anak itu berbuat salah itu kenapa. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi kita tanya kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang tahu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Segitiga restitusi. Ada video lokal lagi, Bu. Tapi abaikan artis lokal yang tidak bisa Kita akan mulai. Menurut aspek, apa yang harus dilakukan? Kemudian laporan dari korban, dari masalah dan kemudian lalu apa yang kamu lakukan dari hati? Oh begitu. Kamu berbuat seperti itu, ada alasannya kan? Sekarang coba
maka yang kami menentukan itu sudah sesuai dengan kriteria kita. Menurut kami rehabilitasi yang sudah ada lalu apakah kamu bersedia untuk berdiskusi? Apa yang kamu lakukan untuk berdiskusi? Dan memberi hubungan itu untuk penerapan segi kerja restitusi, cuma artisnya tidak meyakinkan ya, jadi ekspresinya tidak terlihat. Oke Bapak Ibu, demikian materi dari saya. Di jadwal tadi, di agenda tadi ada sesi tanya jawab. Dan silakan nanti kita di sini diskusi saja ya Bapak Ibu. Ya, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan pada forum ini. Ya, demikianlah tadi materi yang sudah disampaikan pada modul 1.4 budaya positif, yang tentu saja materi tersebut sangat bisa kita terapkan dan membantu kita untuk mengarahkan bagaimana memberikan budaya positif kepada anak-anak didik kita, terutama di SMA Negeri 1 Gunung Mega. Baik, acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Bapak Ibu guru bisa bertanya mengenai bagaimana memberikan budaya positif kepada anak-anak didik. Kepada Ibu Lis selaku pemateri. Silakan kita diskusi sharing saja. Dan silakan kepada Ibu Nora, tadi sepertinya sudah bersiap ingin bertanya ya, pada bagian mana oke, ya. Iya, tadi ada pertanyaan. Terima kasih pada Ibu. Boleh nanya tulis? Oke, kita diskusi. Ya, kita diskusi bersama. Oke, terima kasih waktunya tulis. Kesempatannya juga terima kasih. Saya mau bertanya. Tadi ada 5 kontrol tulis ya. Nah, 5 kontrol. Dari kelima-limanya itu kata yang paling cocok dengan seorang siswa harusnya yang kalau manajer. Akan tetapi kalau untuk kondisi sekolah kita, nih kenyataan dalam realita yang terjadi, itu bagaimana tulis? Kira-kira cocok tidak kalau untuk 5 kontrol yang kontrol manajer itu diterapkan? Karena terus terang dulu saya waktu jadi wali kelas, saya pernah seperti itu dengan anak, ya. Bahkan yang saya ingat MJ ini waktu itu sampai saya wariskan itu anak ke Pak Heri, ya. Itu benar-benar tidak ada perubahan sama sekali. Saya berusaha kadang seperti teman, kadang sebagai ibu, kadang sebagai sahabat dia. Berbagai pola, berbagai cara saya lakukan ternyata tidak cocok. Dan akhirnya pada saat kenaikan kelas itu saya sendiri yang berbicara kepada teman-teman, ini anak tolong jangan dinaikkan. Ya, karena saya sudah, kalau kata kita habis cara, bagaimana caranya lagi? Ini anak tidak usah dinaikkan, ini anak jangan dinaikkan, mak mana pun cari nilainya jangan dituntaskan. Saya sendiri yang ngomong dengan guru-guru mata pelajaran. Nah, itu salah satu contoh. Akhirnya itu anak saya wariskan dengan Pak Heri. Dari Pak Heri pun tidak sanggup, itu anak out, akhirnya keluar dari kita. Nah, kalau menurut Ibu Lis sendiri ini, ya, menurut Ibu Lis, dari kelima tadi, kalau posisi manajer yang katanya paling ideal, apakah cocok untuk situasi kita? Ya kan? Realitanya kita bagaimana Ibu tahu sendiri.
keadaan kita di sekolah, ya Allah Tuhan, kadang ini orang leher sampai tidak keluar. Ya, kalau kita ajak mereka secara berteman, yang seperti apa tadi, kontrol sahabat tadi ya, yang bersahabat tadi, itu anak ngelunjak loh sama kita di sini, ya, ngelunjak mereka. Bahkan kita tuh kadang dianggap sebagai main-main, malahan kadang ujung-ujungnya kita diacukan, dicuek, dan dianggap seperti teman oleh mereka. Jadi tidak ada mereka menghargai kita dulu. Nah, jadi dari 5 kontrol tadi menurut Ibu Lis bagaimana? Apakah cocok untuk realitanya kita di wilayah sekolah kita ini, Ibu Lis? Terima kasih, Ibu Lis. Terima kasih untuk Umi yang sudah menceritakan kasus yang yaitu kasus nyata kita ya, kalau yang singkat ya kasus nyata. Dari Bapak Ibu dulu ada yang bisa membantu menjawab atau saya langsung menjawab ya. Ya memang kalau kita pikir begitu saya menerima materi ini pun rasanya apa iya bisa diterapkan dengan situasi sekolah kita yang seperti ini, tapi nggak masalah ini kita coba dulu ya. Jadi kita posisi manajer ini kita coba dulu untuk kita kan sebelum ada pemanggilan orang tua mungkin kita ada bimbingan dulu ke anak. Nah pada saat posisi masih di tahapan peringatan, nah itu ini menurut saya nih ya, kita tetapkan dulu sebagai posisi manajer. Kalau memang tidak bisa, ya baru kita ke orang tuanya. Kalau memang tidak bisa juga, ya apa boleh buat, berarti kita menyerah, tidak bisa membina anak ini. Jadi sekarang ya seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi di video tadi, semangat dulu, mencoba dulu. Itu posisi memang posisi yang paling sulit sebagai seorang guru, menerapkan posisi manajer tadi. Untuk kenyataannya ya, kebetulan saya pun diberi tantangan saat ini anak yang seperti itu. Kita coba dulu, kita coba menggunakan posisi manajer dengan metode segitiga restitusi tadi. Ya, Kalau dikasih tantangan siapa tulis? ini sudah masuk ke dunia tantangan ya, karena saya diwariskan siswa dari Penny ya, posisi sekali. Karena ini ada siswa yang baru prosesnya. Kebetulan kemarin mereka datang, hari ini masih panggil mereka juga. Oh itu anak saya juga bukan Bu? Bukan. Bukan. Sobiri? Bukan Sobiri. Yang sempurna ada Inggris Kelly kan? Ada Inggris Kelly baru ke 10. Ini kalian bisa baca kan? Hah? Ada Inggris Kelly. Anaknya kecil kita minta ampun, kemarin kita main merokok di SMK. Ya apa Bu? Atau guru BK yang manggil wali kelas. Nah, bisa diterapkan dulu sebagai wali kelasnya kita terapkan. Tapi bisa diterapkan dulu, tapi kita gali dulu kira-kira latar belakang keluarganya seperti apa. Ini fotonya deh. Nah, gali dulu Pak, jadi nanti jangan langsung menyalahkan kenapa anak itu berbuat seperti itu, karena kita tidak tahu latar belakang keluarganya. Nah, anak kau bukan. Ya kan sih gitu. Coba dulu aja dulu kita ini beri kasus pertama dia ketahuan merokok di box sama Umi, 2 beradik sama Umi pas MPLS. Kakaknya Priscilly. Nah ini adiknya yang Sola ini. Kalau ada Priscilly. Iya LPM. Itu ini kasus dia yang kedua kemarin. Dia belum SMK. Ketahuan sama guru SMK yang fotoin. Masuk bawah itu. Anak kau itu. Nah, malah kuliah di mana kuliah di mana kan nyari itu. Ah, coba Coba ini. Karena memang kita memang sepertinya iya, aku tuh punya rencana keliling aja. Kalau ada keliling kira-kira di mana dia nongkrong. Laku aja tadi siapa yang ada motor kayak teman-teman kawan yang keliling Gunung Mega.
Kita cari di mana dia duduk. Nongkrong mereka itu satu Di sawetan, mungkin di sawetan. Hah? Dia rumah Bob, ya satu di dekat Bob, dan dua di dekat rumah yang lagi tempat untuk ketika di sawetan ada di sawetan SS dan kalau ada pondok, ada pondok Bom di situ. Ya, di situ ada tempat. Kemudian kalau di sawetan itu dengan pondok di situ ada dengan tempat. Lagi ya, pertanyaan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau didiskusikan pada kesempatan kali ini? Silakan, Bu Roki. Ya, silakan Bu Roki. Menambahkan sedikit untuk Bapak Ibu guru sekalian. Setelah saya melihat tadi dari budaya positif, itu pembuat kebijakan itu yang menentukan kebijakan itu dari atas. Memang masyarakat yang ada di perkotaan dan di pedesaan itu memang berbeda. Cuma tantangan kita yang ada di tempat yang jauh dari pusat kota memang pasti seperti itu. Karena juga kalau saya melihat lingkungan keluarga itu yang paling utama. Karena kalau guru itu tidak mungkin kurang-kurang dalam mendidik dan memajukan. Jadi memang budaya sebagian dari para orang tua itu memang tidak memusatkan bahwa pendidikan adalah hal yang paling utama. Atau mereka itu bisa sekolah, tamat, dapat ijazah, menurut mereka sudah cukup karena juga jenjang pemikirannya tidak kepada melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi setelah SMA tamat mereka harus bisa bekerja. Jadi memang kalau guru di sekolah saya perhatikan semuanya pasti akan memajukan, tetapi orang tua di rumah terkadang ada juga yang tidak kurang-kurang memang anaknya produk hasilnya itu memang berdasarkan lingkungan pergaulan juga. Jadi kalau saya merasa ini tidak kurang dari Bapak Ibu guru mendidik menjadi 5 kontrol tadi, ada yang sudah menjadi teman, kemudian ada yang menjadi manajer dan yang lain-lain tadi, tetapi pada akhirnya produk yang kita hasilkan tentu tidak bisa hanya dari tangan kita, tetapi juga dari rumah terutama. Mungkin itu saja masukannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Novi. Ya, jadi kalau kita di sekolah maki-makian mendidik tapi tidak ada dukungan dari keluarga itu sama saja nol. Makanya kita ya betul apa yang sudah kita lakukan ya. Saya pernah membawa kasus komplisif kita ke diskusi di Lokakarya. Mereka menghargai salut untuk apa yang sudah kita lakukan komplisif tadi. Kalau memang dipanggil sekali tidak datang, dipanggil lagi 2 kali tidak datang, yang kita lakukan adalah komplisif tadi. Jadi bagaimana caranya agar kerjasama antara sekolah dan keluarga itu tetap ada. Betul. Ya, mungkin itu saja. Cukup untuk pertanyaan untuk hari ini. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan. Tapi itu tadi dengan kesabaran yang ekstra. Jadi seorang guru itu kalau saya lihat di modul guru penggerak ini, jadi kami masuk modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Ya, artinya kita bagaimana dalam pembelajaran itu memperhatikan minat motivasi masing-masing siswa. Jadi yang diharapkan itu perhatian full seorang guru kepada murid-murid yang ada di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Lis Ardanisi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dalam mengajar dan memajukan siswa di SMA Negeri 1 Medan. Selanjutnya acara penutup. Marilah bersama-sama kita akhiri aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang disampaikan Ibu Lis dengan mengucapkan lafaz
Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah cara ini saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.